Halo Sobat Sineas, perkenalkan nama saya Muhammad David Duha. Biasa teman-teman Sineas mengenal saya dengan nama David Duha. Saya di film ini sebagai sutradara sekaligus penulis skenario, di mana penulisan skenario saya dibantu oleh Mas Yage Tama. Saya Yage dan di tim ini saya sebagai rejan-rejan. Ada Fafa, saya Fafa, bagian production assistant. dan ada Luciano. Saya Nusana Pagani ini, saya di atasnya Dimas. Dan ada Maya. Perkenalkan, nama saya Ira Maya Ningsih. Saya di film ini sebagai acting coach. Pengalaman pertama ya, mendidik atau memberi arahan kepada teman-teman talent. Dan harus berkepribadian yang baik. Iya Pak, maaf Jangan kelelasan diulangi. tadi. Untuk mimiknya, untuk gayanya. Aku prasas niki opo sejarah Majapahit iki opo. Dan developingnya ada Pak Bambang Wijanarko. Nama saya Bambang Wijanarko. Saya di sini selaku casting director sekaligus sebagai asisten sutradara. Jadi awalnya cerita film ini diawali dari sebuah data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk meriset tentang sejarah kebendaan purbakala maupun tentang Yoni, Arca, dan Candi. Bisa nggak untuk melaksanakan ini dan menciptakan karya film pendek yang istilahnya buat sejarah, buat tonggak? Ide cerita ini muncul dari diskusi dengan tim riset dari BPK Wilayah 11, lalu saya terjemahkan bersama teman-teman menjadi sebuah cerita atau skenario yang bisa dinikmati untuk semua kalangan atau semua umur. Kita mengolah skenario dari film Pangelon ini hanya sekitar 3 hari sampai 4 hari. Dari perjalanan cerita skenario yang sangat cepat ini, kita melakukan berbagai macam survei dan riset. Nah, kita riset ke Tulungrejo. Dari riset kita yang mau ngambil tentang Derpana. Derpana itu adalah cermin. Nah, lalu Bu produser ini memberikan ide tentang judul. Nah, karena Pangilon itu kan kalau di Jawa ngilo ya istilahnya. Dari puluhan peserta casting. Untuk waktu casting sih, pemilihan pemeran sangat sulit Mas, karena banyaknya orang untuk casting dan kita harus mencari tokoh utama itu yang kemayu dan juga yang penakut. Jadi kedua itu kalau dijadikan satu itu agak sulit ya. Kamu yang soto gini kamu bisa ya? Casting itu 2 hari, 3 hari malah, karena kita membutuhkan seorang pemain yang benar-benar bisa mendalami atau sesuai dengan karakter yang kita inginkan di dalam script. Bahkan ada yang jauh-jauh dari Jombang itu datang ke Tulungagung untuk mengikuti casting. Adapun kesulitan yang kita hadapi adalah pada saat penentuan siapa yang menjadi tokoh Maya, Meta maupun Dori. Karena di dalam casting itu terdapat beberapa adik-adik yang memang ya istimewa lah ya. Jadi kita perlu koordinasi dengan teman-teman. Iki sing apik sing ndi, sing pas sing ndi, Mayane sopo, Dorine sopo, Metane sopo. Terpilihlah 3. Namun yang menarik adalah ketika saya dan Pak Bambang Wijanarko atau Pak B ini menentukan 3 karakter atau 3 pemain untuk karakter di dalam skenario. Satu orang bisa kemayu tapi nggak bisa takut. Satu orang bisa takut tapi nggak bisa kemayu. Tapi alhamdulillah untuk peran utama kita itu
meskipun memolesnya agak banyak tapi alhamdulillah bisa menjadi yang terbaik. Setelah itu kita rehearsal dan ternyata jadwal rehearsal yang 3 hari itu kita cuma dapat 2 hari. Bagi saya kurang maksimal sih, tetapi ya mau dikata karena kita juga sudah mepet waktunya gitu. Jadi kita harus persiapkan dengan maksimal meskipun saya tahu ini nanti akan berimbas kepada syuting film. Sinopsisnya adalah dari seorang pelajar perempuan yang bernama Maya, seorang selebgram. Halo, namaku Anggi Lasika. Di sini aku berperan sebagai Maya. Kemiripan antara Anggi dan Maya adalah hebohnya. Kalau Anggi di sekolah biasanya juga heboh, ceria, terus suka ya gitulah, endel gitu ya, sama kayak Maya. Kalau casting pertama-tama aku tahu info dari IG pertama, terus aku juga disaranin ikut sama kakakku Mbak Dery, jadi ya aku ikut sama teman-teman aku juga. Terus sampai sana tuh aku pertamanya ragu juga bakalan kepilih karena ya nggak ada pengalaman acting sama sekali atau pengalaman apa ya di sekolah. Aku juga nggak ikut teater juga kan, dikit ragu sebenarnya, tapi ternyata aku dipanggil lagi untuk casting kedua. Di situ ya mulailah dimaksimalin lagi pas castingnya, terus alhamdulillah jadi Maya yang sedikit mirip sama Anggi tadi. Terus pas latihan juga sedikit kesulitan pas pertama hafalin naskah. Soal menghafal tuh aku sedikit susah karena aku orangnya pelupa. Terus alhamdulillahnya ada Pak B, Mbak Maya sama Mas Ali yang selalu bantu aku buat latihan di sini. Ini yang ada di kafe, kita cobain dulu. Kamera lagi. And action. Sangat suka tentang sesuatu yang membuatnya dia viral dan FYP. Jadi di pikirannya dia itu hanya tentang viral, konten, dan FYP. Nah disitulah ketika ada tugas membuat makalah oleh gurunya, diajaklah ke sebuah situs di Tulungrejo. Di sana dia menemukan sebuah darpana yang terkubur. Nah, dia tertarik karena mengingat mungkin dengan mengambil sesuatu dari sebuah situs itu membuat dia akan semakin viral. Nah, disitulah dia dihantui oleh sesuatu yang menyerang dirinya. Gagasan saya adalah bagaimana film ini menjadi pop dan dengan angle-angle yang tidak terlalu rumit untuk dibikin, namun tetap estetik. Di visi saya membuat visi bahwa horor yang pertama itu benar-benar di kelas. Kesannya itu vibe-nya di kelas, tapi ternyata itu nonton filmnya.